Nah, berikut merupakan contoh tentang FCFS. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT dan BT masing-masing menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Pada tabel tersebut terdapat sebuah proses. Prosesnya yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Dan ada arrival time. Arrival time merupakan waktu kedatangan sebuah proses. Dan burst time. Burst time merupakan waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan sebuah proses. Kemudian kita akan membuat penggambaran sebuah Gantt chart. Selanjutnya kita masuk pada penggambaran sebuah Gantt chart, di mana Gantt chart ini dimulai dari waktu ke 0, yaitu waktu di mana P1 mulai mengantri dan mulai dieksekusi atau dijalankan. P1 ini ditandai dengan kotak berwarna biru. Kemudian P1 ini mulai diproses dari waktu ke 0 sampai waktu ke-12. Setelah itu waktu kedua, di mana P2 mulai mengantri. Sedangkan P3 mulai mengantri pada waktu ketiga dan P4 mulai mengantri pada waktu kelima. Sedangkan P5 mulai mengantri pada waktu ke-9. Nah, pada waktu ke-0 sampai waktu ke-12 ini, proses P1 berlangsung. Setelah prosesnya berlangsung, maka pada waktu ke-12 ini P1 telah selesai. Oleh karena itu, P2 mulai dieksekusi atau dijalankan. Mengapa P2 lebih dulu dijalankan daripada P3, P4, dan P5? Karena P2 lebih dahulu mengantri dibandingkan dengan P3, P4, dan P5. Setelah itu P2 diproses dari waktu ke-12 sampai waktu ke-20. Karena burst time-nya itu adalah 8. Setelah P2 selesai diproses, P3 mulai dijalankan. Selanjutnya P3 mulai dijalankan. P3 dijalankan terlebih dahulu dibanding P4 dan P5. P3 diproses dari waktu ke-20 sampai waktu ke-25. Karena burst time-nya adalah 5. Nah, setelah selesai pada waktu ke-25, P4 mulai diproses. P4 diproses dari waktu ke-25 sampai waktu ke-27, karena burst time-nya 2. Setelah P4 selesai diproses, maka P5 akan dijalankan. P5 dijalankan dari waktu ke-27 sampai waktu ke-28. Setelah itu, kita akan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT-nya. AWT ini didapat dari jumlah waktu tunggu dibagi dengan banyaknya proses. Nah, di sini jumlah waktu tunggunya ada 65 dan banyaknya proses 5. Maka kita bagi 65 dibagi dengan 5, hasilnya 13. Selanjutnya kita masuk pada contoh proses SJF non-primitif. Contohnya yaitu gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT dengan algoritma SJF non-primitif. Yang pertama kita buat yaitu Gantt chart-nya. Gantt chart ini dimulai dari waktu ke 0. Waktu ke 0 ini terdapat P1 dengan burst time-nya yaitu 12. Dia mulai mengantri dan mulai langsung dieksekusi. Dan selanjutnya pada waktu kedua terdapat P2 dengan burst time-nya yaitu 8. Dia mulai mengantri dan mulai dieksekusi. Nah, selanjutnya waktu ketiga dengan burst time-nya 5. Mulai mengantri. Kemudian waktu kelima dengan P4 dan burst time-nya 2 mulai mengantri. Kemudian pada waktu ke-9, P5 dengan burst time-nya 1 mulai mengantri. Setelah itu P1 mulai dieksekusi dari waktu ke-0 sampai waktu ke-12. Setelah selesai, karena pada SJF non-primitif ini P1 tidak akan ada yang mendahului.
Maka setelah selesai proses pada P1, proses yang mengantri ini akan masuk pada antrian pada waktu ke-12. Kemudian tentukan proses yang terlebih dahulu dengan proses yang burst time-nya paling terkecil. Sehingga pada waktu ke-12 ini P5 memiliki burst time paling terkecil, yaitu 1. Oleh karena itu P5 akan dieksekusi terlebih dahulu dibanding dengan P4, P3, dan P2. Setelah itu P5 diproses dari waktu ke-12 hingga waktu ke-13. Setelah selesai maka ada antrian lagi yaitu P2, P3, dan P4. Lalu kita akan mencari burst time yang paling terkecil antara P2, P3, dan P4. Maka burst time yang paling terkecil yaitu P4. P4 akan diproses dari waktu ke-13 hingga waktu ke-15. Setelah selesai mulai pengantrian lagi pada waktu ke-25, yaitu P2 dan P3. Caranya masih sama, yaitu dengan cara mencari burst time paling terkecil. Maka burst time paling terkecil di sini adalah 3. P3 dieksekusi terlebih dahulu dari waktu ke-15 hingga waktu ke-20. Maka selanjutnya terdapat antrian terakhir, yaitu P2. P2 mulai diproses dan dieksekusi dari waktu ke-20 sampai waktu yang ke-28 sampai selesai. Kemudian kita akan menghitung waktu tunggunya. Untuk P1 sama dengan 0. Kemudian P2 dimulai pada prosesnya pada waktu ke-20 dan mengantri pada waktu kedua, sehingga 20 dikurangi dengan 2 sama dengan 18. Begitupun selanjutnya dengan P3, P4, P5. Dengan P3 adalah 12, P4 8, dan P5 3. Jumlah semua waktu tunggunya adalah 41. Kemudian kita akan mencari rata-rata waktu tunggu atau AWT, yaitu jumlah waktu tunggu dibagi banyaknya proses, dengan waktu tunggunya adalah 41, jumlah waktu tunggunya 41 dan prosesnya yaitu 5. Maka 41 dibagi 5 yaitu 8,2 satuan waktu. Berikutnya adalah proses dari SJF primitif. Pada tabel di bawah ini agak berbeda dengan proses pada SJF non-primitif. Pada tabel di bawah ini terdapat proses arrival time, burst time. SJF primitif ini mendahului P1. Namun sampai ke waktu kedua karena disebabkan munculnya P2, maka P1 dihentikan. Lalu dilanjutkan oleh P2 yang memiliki burst time terkecil. Sampai pada P3 dihentikan. Lalu dilanjutkan dengan P3 karena memiliki burst time paling terkecil. Kemudian disusul dengan P4, kemudian kembali lagi pada P1. Walaupun algoritma ini disebut algoritma yang cukup optimal, algoritma ini masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, susahnya memprediksi burst time yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, proses yang memiliki burst time terbesar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu yang memiliki burst time terkecil.